Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi prakarya dan kewirausahaan tentang wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Di sini materinya cukup sedikit, tetapi hal yang perlu kita harus ingat yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Akan saya ulangi kembali, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Yang pertama itu percaya diri, yang kedua berorientasikan tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan atau keaslian, dan yang terakhir berorientasi kepada masa depan. Itu hal yang harus kita ingat jika kita akan menjadi seorang wirausahawan. Kita masuk yang pertama, yaitu tentang transportasi. Nah, kita tahu banyak sekali transportasi di Indonesia saat ini. Tetapi, kadang kita juga tidak tahu apa sih pengertian dari transportasi itu sendiri dan bagaimana sejarah transportasi itu sendiri. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangannya, transportasi pada masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, moda transportasi dibantu dengan memanfaatkan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan teknologi juga semakin maju. Transportasi Indonesia juga ingin menghadirkan transportasi yang modern. Namun, masyarakat juga perlu tahu perkembangan transportasi dari zaman dahulu hingga sekarang. Pada zaman dahulu, mungkin teknologi tidak secanggih saat ini. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, wajib mengetahui perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Berikut ini adalah transportasi yang digunakan pada zaman dahulu, baik di darat maupun di udara. Untuk pengertian transportasi itu sendiri adalah perpindahan manusia atau barang dari tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Seperti yang pernah saya baca, zaman dahulu orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya menggunakan kaki, yaitu jalan kaki. Mereka menempuh beberapa kilometer dengan berjalan kaki. Bahkan dulu, zaman dahulu, itu untuk mencari makan itu harus berburu. Nah, untuk membawa hasil buruannya, mereka menggunakan bambu dan hasil buruannya itu diikat talinya lalu digotong. Punya gambaran? Nah, setelah itu ada negara lain itu bisa membuat sebuah roda dan akhirnya diaplikasikan ke sebuah benda. Setelah itu bisa didorong dan akhirnya mereka menggunakan transportasi gerobak seperti gerobak. Dan pada saat itu juga melibatkan hewan untuk menariknya. Jadi tidak menggunakan tenaga manusia tetapi menggunakan tenaga hewan. Seperti yang saat ini kita bisa lihat itu contohnya adalah andong. Sedangkan untuk tahun 2021 ini kita jarang sekali melihat andong. Ya, biasanya andong itu malah ada di tempat wisata seperti yang masih ada itu di daerah Yogyakarta, tempatnya di Malioboro. Itu adalah salah satu transportasi tradisional yang dimiliki di Indonesia. Mungkin di tempat kalian juga ada transportasi tradisional yang lainnya. Bahkan di rumah kalian juga ada.
Nah, di sini ada 3 contoh transportasi. Jadi transportasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada udara, darat, dan laut. Nah, di sini kita punya gambaran banyak sekali tentang contoh-contoh transportasi yang ada di Indonesia. Yang udara itu kita bisa menggunakan pesawat. Untuk darat itu berbagai macam. Contohnya di situ kita lihat gambar, ada bis, ada mobil, ada juga motor. Ada juga transportasi darat yang lainnya. Sedangkan di laut, di situ sudah ada contoh yaitu kapal. Ada juga yang menggunakan rakit ya, biasanya rakit. Yaitu kalau kapal biasanya dominan ke jarak yang jauh, kalau rakit biasanya dominan ke sungai. Lanjut, selain transportasi, sekarang juga ada yang namanya logistik. Ya, logistik itu adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses perpindahan baik barang atau jasa, energi, ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Hampir sama ya, yaitu suatu proses perpindahan, yaitu bisa barang, jasa, energi, ataupun sumber daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Hampir sama dengan transportasi, pengertian transportasi. Nah, logistik juga merupakan seni pengirim barang secara modern, yang dimana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi lebih simpelnya itu, logistik itu biasanya ke tempat pengiriman barang. Banyak sekali contoh-contoh dari logistik itu sendiri. Seperti kita tahu Pak Pos, ya itu jasa pengiriman barang, tetapi tidak menjual produk. Logistik itu bisa juga dibuat dari suatu perusahaan untuk dari perusahaan produsen ke konsumen. Ya, itu bisa menggunakan logistik. Dan tujuan logistik itu sendiri yaitu mendapatkan barang, waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Kegiatan logistik sendiri bertujuan untuk menyediakan suatu barang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Itu adalah contoh tujuan dari logistik itu sendiri. Nah, untuk tugas, silahkan kalian cari contoh transportasi yang ada di dalam rumah kalian. Semuanya. Terserah kalian dengan contoh, misal di rumah kalian ada transportasi darat, yaitu kendaraan yang bisa memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalian bisa cari contoh-contoh simple dari transportasi darat. Transportasi tidak hanya menggunakan tenaga mesin, tetapi juga bisa menggunakan tenaga manusia. Silahkan dicari sebanyak mungkin alat transportasi yang ada di rumah kalian. Silahkan kalian tulis alat transportasi tersebut. Nanti silahkan difoto, kirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Silahkan dikumpulkan pada hari itu juga. Saya tunggu sampai jam 21.00. Jangan sampai tidak mengerjakan. Terima kasih. Materi cukup singkat. Semoga jelas dan
bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.